Gigabyte Telkom ini terbentuknya kapan? Ada dari senior kami yang inisiatif, ayolah bikin kegiatan. Boring kan katanya nongkrong-nongkrong gak jelas kayak gini. Nah dari situ deh mulai kayak roadshow. Saya sangat optimis, tapi dengan catatan kita itu harus tetap dipantau. Jangan dilepaskan begitu saja, karena kalau kita dilepaskan begitu saja, saya tidak yakin untuk menghadapi Indonesia Emas. Jangan berhenti untuk mencoba dan jangan takut gagal, karena gagal itu pasti ada. Tapi kita jangan berhenti untuk terus berkembang. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Robi nih? Sangat penting kalau saya. Untuk adik-adik yang mau masuk universitas, mungkin pasti di awal tuh ada tes TOEFL maupun IPRT. Itu tuh ya kalian harus memenuhi nilai rata-rata untuk masuk itu. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang tamu dan teman dari Gigabyte Telkom, yaitu bersama Kang Robi Ridwan. Ya. Halo Kang Robi Ridwan. Halo Kang Riki. Oke, panggilannya apa nih? Robi atau Ridwan? Obing sih sebenarnya. Obing? Iya. Obing. Oke. Kang Ridwan ataupun Kang Obing, Kang Robi, sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, mungkin nanti akan menjelaskan sedikit apa sih Gigabyte Telkom itu. Oke. Biasanya kami ingin mengetahui dulu kegiatan dari Kang Obing saat ini lagi ngapain, kemudian sekolah di mana dan seterusnya. Silakan. Mungkin di perkenalan dulu ya. Dari saya, nama saya Robi Ridwan. Saya berkuliah di Telkom University, jurusan Teknik Industri. Yep. Dan kesibukan saya sekarang di Gigabyte. Kemarin ada acara roadshow antar SMA. Terus lomba menyanyi kemarin yang alhamdulillah lancar. Yep. Mungkin Gigabyte itu sebuah komunitas di mana mahasiswa Telkom yang berdomisili di Garut itu membuat komunitas yang dinamakan Gigabyte. Mungkin seperti itu ya. Tadi kuliahnya jurusan apa? Teknik Industri. Semester 4. 4 ya saat ini. Pertanyaan awalnya gini, kenapa mengambil teknik industri dari sekian banyak jurusan di Telkom, Kang Obing? Yang pertama tuh sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah sebenarnya. Awalnya tuh mau daftar ke Abdi Negara. Tuh. Ya, karena tidak lolos. Coba aja deh kuliah gitu. Telkom waktu itu lagi buka pendaftaran. Nah, iseng deh masukin 5 jurusan. Yang pertama teknik industri, kedua elektro, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, sama public relation. Yeah. Nah, kenapa yang nomor 1 teknik industri itu? Karena awalnya research dulu. Karena kemungkinan di beberapa tahun ke depan perusahaan-perusahaan itu kan sudah mengganti SDM dengan robot kan, AI. Karena udah mulai ya sekarang 4.0 mungkin udah maju ke tahap selanjutnya. Karena dengan itu saya melihat gitu teknik industri itu minim untuk digantikan oleh AI ataupun robot. Seperti itu. Ini berarti S1 ya? Iya, S1 ya. Ini kan Kang Robi sudah hampir menginjak semester 4 ya? Ya. Mau semester 4? Mau semester 4 ya. Dari sekian mata kuliah yang paling seru di teknik industri apa? Yang paling seru tuh operational research. Apa nih? Boleh dijelaskan? Itu tuh jadi kita kayak memilih barang yang masuk, serta kita menyortir barang yang layak pakai ataupun tidak, kita yang menyortir, dan itu sampai ke tahap nanti di mana pengiriman ke pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan seperti itu sih. Oke. Jadi nanti ini kan mungkin ada teman-teman yang sedang menyaksikan ya. Mungkin ada di kelas Kang Robi atau mungkin teman-teman kelas 12 yang penasaran dengan teknik industri, itu mungkin bisa ada gambaran. Tapi saya ingin nanya lagi nih Kang Robi, di Telkom University itu jurusan lebih lengkapnya apa aja nih? Untuk
Di Telkom itu kita ada 7 fakultas Oke. dan 52 prodi. Mungkin saya sebutin fakultasnya aja mungkin ya. Boleh. Untuk fakultas, ada fakultas ilmu terapan, industri kreatif, fakultas rekayasa industri, ekonomi bisnis, Ya. fakultas komunikasi bisnis, dan fakultas teknik elektro. Berarti kalau yang tadi jurusan teknik industri masuknya ke fakultas Rekayasa industri. rekayasa industri. Ya. Baik. Kita lanjut ke Gigabyte Telkom ya, Kang Robi kalau boleh ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa Gigabyte Telkom ini adalah kumpulan anak-anak Garut yang kuliah Detail. di Telkom ya. Boleh cerita sedikit Kang Robi nggak? Gigabyte Telkom ini terbentuknya kapan? Untuk terbentuknya ini 2018. Oke. 2018 terbentuk, mulai dirintis. Awalnya cuma nggak ada kegiatan, cuma nongkrong-nongkrong aja. Nah, dari tahap tahun selanjutnya, ada dari senior kami yang inisiatif kayak, ayolah bikin kegiatan. Boring kan katanya nongkrong-nongkrong gak jelas kayak gini. Nah dari situ deh mulai kayak roadshow sama kampus gitu. Ada komunikasi sama kampus. Terus kita bikin kegiatan. Sampai sekarang sih Mas. Oke. Kalau ini berapa banyak nih sekarang kalau untuk angkatan sekarang yang sudah tergabung orang anak-anak Garut? Untuk keseluruhan? Ya. Untuk keseluruhan ada 150 dan anggota aktifnya ada 80. Oke. Jadi ini berarti semuanya anak-anak Garut itu harus tergabung atau hanya opsi aja nih? Kami sebenarnya mengharuskan. Sebenarnya mengharuskan tapi tidak memaksa. Tidak memaksa untuk anak-anak yang Garut yang lain untuk mengikuti kami. Kalau tantangan nih selama berkegiatan di Gigabyte Telkom apa nih? Tantangan mungkin lebih ke mendidik angkatan barunya sih Mas. Karena angkatan baru tuh ibarat mereka blank gitu, nggak tahu apa-apa tentang pembuatan acara seperti apa, ataupun roadshow seperti kemarin teknisnya seperti apa. Dan ada pun kayak yang tidak tahu sama sekali tentang organisasi. Itu sih paling berat. Oke. Kalau sekarang Kang Robi di Gigabyte Telkom sebagai apa? Saya sebagai kepala divisi eksternal. Bagus. Ya. Boleh dijelasin sedikit deh Kang mengenai kegiatan acara kemarin tuh ngapain sih? Temanya apa? Kemudian programnya. Itu kan sudah terlaksana kemarin ya. Mungkin untuk roadshow kemarin tuh kami mengambil konsep Kanela. Kanela itu yang arti bintang yang paling bersinar di antariksa. Nah itu tuh kami melaksanakan promosi kampus ke beberapa sekolah-sekolah di Garut. Ada 15 sekolah. Kemarin ada 15 sekolah. Lalu kami membuat lomba musik juga di Temu Kunci kemarin. Dan ya alhamdulillah cukup banyak partisipannya dan antusiasnya. Anak-anak Garut juga keren-keren semua. Dan itu mungkin salah satu proker dari saya. Ada beberapa proker lainnya itu kami ada makrab. Itu makrab itu mungkin tidak asing lah buat komunitas-komunitas ataupun organisasi yang tujuannya itu untuk bonding aja sih Mas. Bonding antar angkatan, antar teman gitu. Supaya nggak ada canggung ataupun rasa ya ingin memiliki rasa kekeluargaan lah. Oke. Jadi kemarin itu Kang Robi sama teman-teman itu mengunjungi 15 sekolah ya untuk memperkenalkan Telkom gitu ya, jurusannya apa aja, kemudian mungkin cerita-cerita juga teman-teman yang sudah kuliah di Telkom tuh ngapain aja, termasuk jurusan kan ya. Kemarin itu yang paling banyak kalau Garut nih ya, dari angkatan Kang Robi aja, yang paling banyak ngambil jurusan apa di Telkom? Kebanyakan tuh MBTI. Apa tuh MBTI? MBTI itu manajemen bisnis, teknologi, dan informasi. Oh, kebanyakannya itu ya. Karena itu cuman satu
di Indonesia. Oh, oke. Cuma ada di Telkom MBTI itu. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang sedang menyaksikan, kemudian pingin informasi lebih lanjut, bisa ke Kang Robi atau Ya. ke Instagramnya Ke Gigabyte. Instagram Gigabyte @gigabyte_telkom. Tadi kan ada program selanjutnya ya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman yaitu Makrab ya. Nah selain itu Kang Robi, mungkin ada harapan besar dari Kang Robi sendiri apa nggak untuk Gigabyte ini? Harapan besarnya mungkin ingin lebih mewadahi potensi-potensi anak Garut sih Kang sebenarnya. Karena dilihat-lihat sekarang tuh banyak anak-anak SMA tuh yang kayak nongkrong-nongkrong yang kayak nggak jelas gitu maksud saya kepingin saya tuh mereka tuh nongkrong tapi ada kegiatan yang apa ya, Produktif. ya yang produktif. Nah ingin saya tuh seperti itu dan ingin membesarkan nama Gigabyte sih tuh. Karena di Telkom tuh banyak UKM seperti kami yang sudah jauh lebih besar gitu. Mungkin Telkom ini baru masuk ke 20 besar lah, belum masuk ke 10 besar. Kalau sekarang ketuanya siapa nih Kang? Ketuanya Kang Aska Arya, Jurusan? jurusan Ilmu Komunikasi. Semesternya? Dia semester 6. Oke, jadi ketua angkatan itu biasanya oleh tingkat 3 ya? Iya. Baik. Saya ingin lanjut mengenai ke pendidikan kalau boleh ya. Karena ini istilahnya masih tetap menjadi wacana utama ya yang sering kita bicarakan. Sejauh mana Kang Robi melihat pendidikan di Indonesia saat ini? Pandangan saya sih masih minim ya Kang. Maksudnya tentang pendidikan sekarang tuh masih minim karena saya kurang paham dengan pola pikir anak-anak gitu yang angkatan sekarang terutama karena kebanyakan anak-anak yang sekolah di kota tuh fasilitasnya lebih memadai daripada anak-anak yang yang bersekolah di daerah. Nah, mereka yang di daerah itu lebih antusias dalam belajar dibandingkan anak-anak yang di dalam kota. Gitu. Karena seharusnya anak-anak yang di dalam kota itu lebih antusias karena mereka diberi fasilitas, diberi teknologi yang maju gitu daripada anak-anak yang sekolah di daerah. Situ sih Mas. Dan mungkin masih banyak juga seperti sekolah-sekolah yang aksesnya kurang gitu dan alat-alat sekolahnya kurang memadai. Kami kemarin sempat berkeliling di Garut. Ya masih ada lah sekolah-sekolah yang belum mendapatkan teknologi ataupun akses yang rata seperti di sini. Kalau boleh nanya nih, kira-kira apa ya yang menjadi kendala? Kalau misalkan tadi Kang Robi sudah melihat ada problem yang aneh ya, misalkan di kota udah fasilitas lengkap, tapi semangat belajarnya kurang. Kira-kira apa? Mungkin dari yang pertama itu dari faktor lingkungan sih. Karena mungkin kalau lingkungan dia baik, dia pun tidak akan seperti itu. Tidak akan males-malesan atau apapun. Harus ada pemicu ataupun motivasi untuk kedepannya. Harus ada ketakutan, harus diberi ketakutan bahwa di masa depan itu tidak seenak itu. Masa depan itu tidak segampang itu, tidak semudah itu. Makanya kalian tuh harus mempersiapkan tuh dari sekarang. Ya mungkin ini sebagai introspeksi juga sih untuk saya. Untuk saya karena ya saya juga belum sempurna, belum terlalu baik dalam pembelajaran. Tapi setidaknya ada persiapan dahulu untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Tadi Kang Robi menyinggung masalah tentang lingkungannya. Nah, untuk saat ini itu lingkungan itu sudah bergeser artinya ke sosial media. Ya. Banyak artikel yang menyebutkan bahwa remaja, dewasa, ya siapapun itulah yang masih istilahnya terlalu banyak di sosial media, hampir 6 sampai 8 jam sehari gitu.
Itu kan diibaratkan menjadi lingkungan dia ya. Ya. Kalau Kang Robi sendiri memanfaatkan sosial media untuk apa sih biasanya? Nah, sekarang untuk terutama di dunia perkuliahan ya, sosial media tuh menurut saya sangat penting. Yang pertama untuk pembelajaran. Pembelajaran itu tidak cukup kita karena di Telkom itu rata-rata PowerPoint ataupun kita majalah, artikel. Nah itu kami tuh memanfaatkan itu. Jadi kami tidak ada kayak buku ataupun apa. Kebanyakan itu dari kampus sudah disediakan materinya. Kita punya LMS. LMS itu seperti sistem pembelajaran khusus untuk Telkom. Jadi itu tuh sangat penting menurut saya untuk media sosial. Dan ada juga teman-teman saya yang ingin mengembangkan dirinya untuk membuat produk dan mereka promosi lewat media sosial. Kalau gini Bi, kalau saya masih penasaran dengan sosial media nih Bi. Untuk angkatan Robi itu tadi kan sangat bermanfaat sekali ya Robi sampaikan sosial media untuk ya teman-teman ya kayak misalkan memperkenalkan produk gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau boleh diurutkan nih, sosial media apa ya yang paling sering digunakan oleh teman-teman ataupun sama Obi sendiri? Mungkin yang pertama tuh Instagram. Instagram ya? Iya. Kalau untuk saya Instagram. Yang kedua itu YouTube. YouTube ya? Baru untuk TikTok. TikTok yang ketiga? Iya. Oke. Karena Instagram sekarang segala kalangan pasti punya sih Mas. Yeah. Mau dia anak-anak, remaja, dewasa, sekalipun orang tua pasti punya sih untuk Instagram. Kalau AI? Ya. Di kampus sudah belajar atau belum? AI belum terlalu mendalami, cuman ya diperkenalkan AI-nya seperti apa. Paling di kampus tuh AI-nya kayak teknologi aja sih Mas. Kayak saya kan ada praktikum. Ya. Untuk prodi teknik itu pasti ada praktikum. Ya mungkin dipergunakannya untuk kegiatan praktikum saja. Kalau dari segi perkuliahan, ini kan banyak juga nih wacana bahwa ya AI semacam ChatGPT ataupun sekarang Bard yang berubah ganti menjadi Gemini, ya. Kemudian ada Copilot dari Microsoft dan seterusnya lah. Itu kan istilahnya membantu sekali perkuliahan ya. Tugas-tugas menjadi sangat mudah. Sejauh mana sih teman-teman menggunakan AI untuk perkuliahan? Kami mungkin lebih menggunakan AI itu untuk referensi saja sih Mas. Karena selebihnya itu tadi kami punya LMS sistem pembelajaran itu yang isinya ya menurut saya sudah lengkap ada di situ. Jadi AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya itu hanya untuk tambahan saja, tambahan referensi saja. Karena di kami tuh tidak berguna sih Mas. Oh ya kayak gitu. Ya, karena kalau ngerjain tugas, setiap ujian tuh ada kodenya. Jadi kan kalau misalkan kebanyakan soal kopas masukin ke ChatGPT, ketahuan. Ya ketahuan. Kalau di kami kan ada kodenya di belakang. Jadi nggak bisa nge-detect. Kadang jawabannya jadi ngaco gitu. Oke, jadi sudah tidak ada textbook lagi ya, udah pakai HP langsung atau pakai laptop. Iya. Oke, Kang Robi, saya ingin nanya mengenai literasi nih, literasi secara umum. Kalau menurut Kang Robi, literasi Indonesia seperti apa dan apa harapannya menurut Kang Robi? Menurut saya literasi sekarang tuh belum ada perkembangan di tahun kemarin ke tahun sekarang tuh belum ada perkembangan yang pesat gitu dalam literasi. Mungkin ada peningkatan, cuman tidak menyeluruh saja. Karena ya sekarang banyak sebenarnya ada sisi negatifnya juga sih dari media sosial mungkin. Jadi kurangnya literasi. Jadi kita kan
diberi saja terus informasi gitu. Mungkin harapan saya sih bisa membagi saja, Mas. Bisa membagi mana waktu untuk literasi, waktu mereka untuk belajar ataupun waktu mereka untuk bermain lebih di-manage saja waktunya. Iya. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilangnya work-life balance gitu ya. Jadi seimbang antara mana waktunya bermain, mana waktunya berkuliah, istirahat dan seterusnya ya. Oke. Kang Robi, seoptimis apa Kang Robi melihat Indonesia Emas? Ini kan yang sering kita dengar ya, bahwa Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi negara yang jumlah manusia produktifnya lebih banyak gitu ya. Sehingga digadang-gadang menjadi Indonesia Emas. Seoptimis apa nih Kang Robi melihat nanti 2045? Saya untuk melihat di kalangan saya saja ya, saya sangat optimis. Tapi dengan catatan kita itu harus tetap dipantau, jangan dilepaskan begitu saja. Karena kalau kita dilepaskan begitu saja, saya tidak yakin untuk menghadapi Indonesia Emas. Karena kami itu masih perlu persiapan terlebih dahulu untuk mematangkan sampai ke Indonesia Emas. Nah, saya kalau boleh lanjut, jadi seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Robi? Sangat penting kalau saya. Itu berhubung dengan banyak faktor untuk bahasa Inggris. Ya, untuk kehidupan kita ke depannya gitu, dan kerjaan pun mungkin kita banyak mungkin ya untuk bahasa Inggris. Dan untuk adik-adik yang mau masuk universitas mungkin pasti di awal tuh ada tes TOEFL maupun IPRT. Itu tuh ya kalian harus memenuhi nilai rata-rata untuk masuk itu. Sih. Ada tips nggak kalau dari Kang Robi? Gimana nih supaya bisa cepat belajar bahasa Inggris? Sebenarnya saya juga belum pasti, Mas. Tapi untuk tipsnya lebih dipakai sehari-hari sih. Saya kebetulan sering ngobrol sama Tirja. Tirja kan sempat les di sini. Oh iya, Tirja ya. Ya ini mungkin Tirja nih yang sedang menonton. Ya. Tirja itu dia tuh dari SMP tuh memang aktif orangnya, Mas. Memang aktif. Dan saya tahu dia les di sini. Gitu. Dia tuh sering berlatih dan menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari gitu. Jadi mungkin dia lebih cepat berkembangnya. Ditambah sekarang dia ngambil prodi sastra Inggris. Oke. Mungkin itu. Kemarin saya sempat cerita, saya kesini ya bercerita tentang dia gitu. Terus dia bilang salam untuk Mas Rifki katanya. Terima kasih ya, mungkin tanpa primary mungkin dia nggak bisa jauh sampai sini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak. Senang nih kalau misalkan dengar cerita, ya Tirja pun ya kan follow di Instagramnya Primarisnya adalah sering lihat update-annya ya. Dan kebetulan sekali ketika Robi datang ngobrolin Tirja ya kita masih tahu lah gitu ya. Tirja itu kalau tidak salah sama Mr. Yusef kalau tidak salah ya dulu belajar. Tapi kita tahu gitu karena dari SD Tirja. Dari SD di sini. Ya alhamdulillah kita senang mendengar jika ada teman-teman istilahnya yang sudah lulusan dari primary English gitu ya, dan istilahnya merasakan manfaatnya gitu ya, bahasa Inggrisan itu. Ya alhamdulillah, nanti salam lagi berarti ya. Salam kan ke Tirja. Main-main lah nanti ke sini gitu ya. Kang Robi, ini pertanyaan terakhir dari primary English. Ada pesan nggak dari Kang Robi buat teman-teman yang sedang menyaksikan dan sekaligus mungkin closing statement, silakan. Ya mungkin untuk adik-adik semua yang mau masuk universitas maupun teman-teman saya semuanya, jangan berhenti untuk mencoba dan jangan takut gagal, karena gagal itu pasti ada, tapi kita jangan berhenti untuk terus berkembang, karena kalau kita ini harapan bangsa gitu. Kalau misalkan kita ini berhenti,
ya bagaimana dengan bangsa kita. Oke, terima kasih Kang Ya, Robi untuk hari ini ya. Meskipun obrolannya singkat, tapi saya harap mungkin mimpi-mimpi ke depan Kang Robi Amin. selesai ya. Kemudian program-program dari Gigabyte juga semakin lancar. Amin. Ditunggu lagi nih program-program selanjutnya ya Amin. untuk Gigabyte. Salam buat teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Nuhun ya, Bia. Oke, baik teman-teman, itulah Robi dari Gigabyte Telkom. Terima kasih.